pernah di-quote juga sama Abraham kan waktu kita podcast. Dia ngomong, kita nih sering banget ya main di ASEAN, even di turnamen internasional, kuarter 1, kuarter 2 compete, kuarter 3 hilang. Kuarter 4 ya udah nggak ada lagi gitu. Apa ya, kayak ke brainwash gitu loh. Karena Abraham juga ngomong gitu, kenapa kuarter 3 selalu kayak gitu? Itu di brainwash jadi istilahnya. Jadi jangan nge-brainwash diri sendiri ya Mas ya? Iya, jadi iya. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Idan. Sana ada Adrian. Adrian. Halo. Mas. Halo. Sepatu lu di belakang apa itu? Indonesia merah putih. Oh, Indonesia merah putih. Iya. Pasangannya mana pasangannya? Hijau putih mana hijau putih? Baju lu hijau putih. Ini dilempar waktu itu sama Skip to My Lund, dia dapat 1. Oh, gue pikir Vince Carter pas menang Slam Dunk. Hari ini kita akan mengulas pertandingan, kalau sekarang kita syuting ini tadi malam atau beberapa waktu yang lalu, antara Indonesia sebagai tuan rumah melawan Arab Saudi di FIBA World Cup 2023 ASEAN Qualifiers, jendela ketiga atau window ketiga. Di pertemuan kedua kita melawan Arab Saudi. Kalau yang nonton akan bilang pertandingannya seru walaupun kita kalah 2 poin. Kita kalah 2 poin. Arab Saudi 69, kita 67. 69-67. Tapi di pertemuan pertama kita kalah jauh. Berapa, Adrian? 95-66. 95-66. Nah, 9 poin. Ya, hari ini tuh kita akan ngebahas atau ngulas pertandingan itu dan nanti impact-nya, dampaknya kira-kira atau kita jadikan barometer untuk memprediksi nanti di FIBA Asia Cup lawan Arab Saudi bagaimana. Nah, ini informasi awal aja buat teman-teman bahwa kita di ASEAN Qualifiers Piala Dunia itu ngelawan satu grup sama Arab Saudi dan Yordania yang juga akan jadi lawan kita nanti di FIBA Asia Cup. Arab Saudi dan Yordania plus Australia nanti di FIBA Asia Cup. Nah, langsung aja Adrian, gimana lu ngelihat game melawan Arab Saudi ketika kita kalah 2 poin? Kalau game sih ya sama ya, seru ya. Kan gua kebetulan juga kemarin ada di Istora, seru karena juga kalau buat gua pribadi ya first time akhirnya nonton game internasional lagi secara langsung setelah berapa tahun, tapi overall seru. Satu hal kalau secara positif gue suka banget bagaimana pemain Indonesia itu tampak sangat sabar, lebih sabar ya dalam execute di most of the time, karena ada juga yang mereka sangat-sangat terburu-buru, tapi most of the time sangat sabar. Kemudian mereka running the play-nya cukup enak gitu. Di beberapa kali bisa dilihat top skornya adalah Vincent yang mayoritas dapat bolanya, kecuali 1 3 point, mayoritas dapat bolanya adalah dari pick and roll dan juga passing-passing yang bagus dari para pemain lainnya. Jadi sebenarnya jelas ada peningkatan, tapi sayang aja kemarin kecolongannya cukup masif, utamanya di paruh kedua. Tapi gue sendiri sudah pernah memprediksi ini begitu hasil drawing keluar di bulan November ya, kalau nggak salah. Ya, Oktober-November gitu, begitu hasil drawing keluar, gue udah bilang bahwa Arab Saudi adalah the best chance kita di grup ini gitu. Kan kita lawan Lebanon dan juga Jordan gitu. The best chance-nya adalah Saudi. Kenapa? Kuncinya adalah satu, karena mereka tidak punya 3-pointer. Karena mereka tidak punya akurasi 3-point yang bagus. Dan kemarin first half itu 1/11, mereka tutup gamenya 6/28 nggak salah. Sayangnya Indonesia juga 6/27 akhirnya. Jadi ya susul, tapi sebenarnya ada yang lebih apa ya, kalau di antara lawan-lawan yang lain, Saudi sebenarnya paling memungkinkan untuk dijoli, asal kuncinya adalah satu, maintain semua satu game ini di-maintain dengan baik, dan kemudian kontrol paint area. Dan kemarin sebenarnya bisa dikontrol paint area utamanya saat Derek dan Vincent ada di lapangan, tapi begitu mereka foul trouble, paint areanya tidak terkontrol lagi dan akhirnya hilang. Oke, Dimas, gimana lu ngelihat pertandingan Arab Saudi lawan Indonesia? Kemajuan sih. Wah.
Gua duduknya kemajuan apa gimana? Kemajuan buat timnas kita ya. Karena ya jelas, karena yang pertemuan pertama kan udah segitu banget kan kalahnya kan. Jauh ya. Dan di game kedua ini juga tanpa naturalisasi kita dan tanpa Abraham. Padahal Abraham adalah salah satu top skor ya di timnas ya. Pengumpul poin terbanyak. Iya, pengumpul poin terbanyak. Dan ya ini kemajuan gitu loh. Dari selesai SEA Games, ya luar biasa sih kalau gue bilang. Karena ini infonya gue nggak nonton, ini 2 orang nih nonton ya. Gue nonton sama coach DBL Academy kemarin. Nonton online. Nah, semua bilang sebenarnya secara offense itu aja permainannya, polanya. Cuma semakin rapi gitu loh. Gue bilang memang itu, tapi kalau semua berjalan dengan tepat gitu loh, keputusannya tepat, gerakannya cepat, ya itu hasilnya gitu. Berapa kali press kosong, lay up, press loh, lay up. Terus siapa? Arigi di wing kosong juga, saya nggak masuk. Sama kayak Yuda juga kosong, saya nggak masuk. Sebenarnya kalau itu kata Adrian dimention dengan baik, berarti ada tambahan 4 poin harusnya ya kalau dihitung-hitung gitu loh. Maksudnya itu berarti kan bisa sebenarnya ngelawan si Arab. Dan kehilangan 2 big man sangat ngaruh. Karena gue lihat big man-nya Arab, kalau ada Derek di bawah aja ketakutan buat under basket itu. Lu pikir gampang gitu loh. Lu pikir gampang nggak gitu loh. Sampai lempar bola tuh setinggi-tingginya gitu loh. Berharap kayak float bolanya atau lempar tinggi. Karena ada si Derek di bawah gitu loh. Sangat pengaruh. Nah, setelah Derek keluar, Vincent keluar, gue sempat bingung nih, siapa yang rebound? Jangan-jangan kalah rebound lagi nih, gitu loh. Ternyata ada Jawato yang berusaha. Gue rasa kalau statistik, Jawato banyak kali reboundnya. Double-double kok, saya ingat gue ya. Nah, 14 reboundnya. Reboundnya 14. Kalau nggak salah juga, nih Adrian ya, kalau nggak salah, di waktu pertemuan pertama, si Indonesia tuh sempat main zone defense-nya. Kalau nggak salah ya. Ya. Kalau nggak salah. Sekarang nggak. Ini nggak sama sekali, dan itu karena seingat gue juga si Arab berhasil banget 3 poinnya di corner waktu itu di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini benar di first half, gue ngomong sama coach juga, udah kasih tembak gitu loh. Iya sama. Iya nggak, kasih tembak aja karena memang ya jelek banget lah gitu loh. Cara shootingnya jelek gitu, jangan macam lah. Nah, itu berhasil di kuarter pertama. Tapi memang drive-nya, gue bilang kalau drive nih hati-hati banget si nomor 5 itu. Mau lu Derek, mau siapa, kayak bisa terbang dulu, kontrol dulu, dia masukin gitu loh. Kan berapa kali dia drive berhasil terus kan, dan dapat 3-point play berapa kali gitu loh. Dan tapi secara keseluruhan sih, gue sih kemajuan sih buat tim basket Indonesia. Ya. Ngelanjutin Dimas tadi tentang ayo nembak aja gitu. Di catatan statistik memang points in the paint-nya Arab Saudi itu ada 40. Jadi 2/3-nya itu dari paint gitu. Antara dia main yang si pemain besarnya atau dia drive. Ya, atau si kecil, ya benar. Atau si Indonesia juga lumayan. Indonesia ada 34 points in the paint-nya. Ngelihat nggak ada Marcus Bolden, terus nggak ada Abraham. Apa yang hilang dari permainan kita ketika 2 pemain ini nggak ada menurut lo berdua? Kalau gue protect the paint pasti ya, sama pointernya berkurang karena Abraham dan Bolden juga, ya poin, ya Jawato memang ya akhirnya bolanya ke dia gitu, jatuhnya ke dia atau Pras sekarang. Karena ini ya mungkin kebiasaan di latihan bisa jadi. Gue lihat si Vincent, ini gue langsung ke Vincent ya. Vincent, kalau dapat bola, instingnya tuh nggak face basket gitu loh. Kecuali memang dia dapat bola apa, scoop, tinggal under basket gitu loh. Kalau dia rule, dia tuh nggak face basket. Kemarin gue ingat banget dia dapat di bawah, memang nggak terlalu dekat dengan ring ya. Nah dia nggak face basket, dia nyari orang buat passing. Mungkin itu kebiasaan di latihan, itu bisa jadi kan. Padahal lu punya tinggi segitu, lu bisa sky hook aja atau baby hook kan,
ya setidaknya ada attempt gitu, ada percobaan. Karena itu penting percobaan. Attempt itu kan penting buat biar tahu lu seberapa buat offense gitu loh. Itu kebiasaan mungkin karena kalau The Bolden pasti Marcus pasti udah jelas kan dengan kebiasaannya dia mungkin udah di Amerika juga di NBA. Nah itu yang kemarin kekurangan kalau gue bilang. Kalau si Vincent yang dapat bola nggak basket bisa langsung passing keluar. Berharap pemain kecil jadinya yang poin gitu loh. Sedangkan pointernya kehilangan gitu loh, kehilangan si Abraham itu kan penting juga sama si Marcus. Kalau gue dari gue itu sih. Ya. Sebelum ke Adrian, iya sih, gue lihat juga memang apa ya? Tapi beberapa ya Boy ya, karena baiknya Vincent lagi, sebenarnya dia bisa berarti nembak perimeter shoot gitu loh. Enggak? Itu kan baik juga gitu loh, kemajuannya gitu loh. Lebih baik lu melakukan itu kalau memang lu kebiasaan di bawah ring lu masih takut dengan big man-nya lawan kita, si Arab, ya lebih baik lu pop out, lu bisa perimeter shoot berhasil kemarin tuh. Ternyata dia top score juga ya. Nah, emang tadi malam itu atau pada saat melawan Arab Saudi itu Vincent adalah pemain yang paling menarik lah ya, paling menarik. Yeah. Menariknya tuh dia adalah yang paling banyak nyetak poin, 15 poin dengan berbagai macam skema, tempat dia nyetak, pick and roll dan ada sekali nembak dari luar. Tapi di sisi lain juga agaknya sulit untuk tidak mengajak atau tidak membawa Vincent sebagai poin utama untuk dikritik gitu. Jadi ya seperti yang lu bilang tadi gitu, bagaimana dia harusnya face ke ring gitu. Terus kemudian kalau gue pribadi ngelihat setidaknya yang gue ingat itu ada 3 kali di mana dia dapat rebound itu harusnya dia tangkep gitu dengan 2 tangan, tapi malah ditepis keluar atau dia tepis diarahin kemana gitu. Bahkan ada satu momen offensive rebound malah ditepis gitu. Kalau dia tangkep dia naik lagi bisa poin. Tepis rebound dia yang sekali itu malah dimanfaatkan jadi slam dunk yang si pemainnya Arab Saudi slam dunk di on your face ke Jawato. Itu awalnya juga dari tepisannya si Vincent menurut yang harusnya kalau dia save bolanya, nggak ada siapa-siapa, dia lompat sendirian. Waktu setelah selesai game juga gue ketemu sama salah seorang pemain legendaris kita, pemain nasional, posisinya sama Vincent, juga bilang begitu. Ini harusnya lebih, persis seperti yang lu bilang tadi, Mas. Dia bilang, ini Vincent harus lebih bijaksana ketika ada di lapangan. Bagaimana dia harus sadar sama posisinya, bagaimana. Dan menurut gua itu ya adalah kebiasaan atau karakter yang harus dibentuk berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Untuk tidak semudah itu kita ngubah Vincent. Nah, gua potong lagi. Ya, kemarin juga dibahas sama coach lagi ya, karena kita nontonnya rame-rame tuh. Mereka bilang kok ditepis gini. Gue bilang gue waktu main itu ada kalau ketemu orang yang kayak begitu internasional ya dan size-nya lebih dari kita, terkadang tuh insting gitu loh. Padahal itu udah safety, cuma insting lu karena jangan sampai mereka dapat rebound lagi nih gitu loh. Ya ditepis doang gitu loh. Itu insting banget. Padahal nggak ada siapa-siapa di belakang lu. Cuma karena di mindset lu ketemu lawan yang size-nya lebih dari lu gitu loh. Selamatin bola, tapi juga nggak nyelamatin tim gitu loh. Iya. Gue balik lagi. Buat gue nanti ke Adrian. Buat gue, oleh karena itu makanya ketika dia latihan, buat gue ini buat adik-adik atau calon pemain, ya instingnya tuh harusnya insting nangkep bola gitu. Harus dilatih terus. Kalau ngomong insting, gue kemarin tuh yang paling senang tuh kalau ngomong ini adalah ketenangannya salah satu, walaupun juga kemudian beberapa kesempatan nggak tenang, Yuda. Dia nembak scoop beberapa kali deket ring, masuk 2 kali yang gue ingat. Tapi juga itu kan buat gue tuh ada ketenangan, kedewasaan di situ dia main. Dia kelihatan kebingungan mau passing siapa, tapi secepat kilat dia gue tembak aja, masuk. Lalu kemudian cuman yang layup yang terbuka itu ya dia nggak masuk, itu sih sayangnya cukup sayang banget. Adrian gimana Adrian? Iya, bener ya, setuju aja sih dengan Dimas tadi ya. Kalau emang ada masalah besar kan saat lu sama sekali tidak melihat kering, padahal dalam posisi abis roll gitu,
ya pasti lawan lama-lama ngomong it's not a threat gitu kan, bukan ancaman lagi gitu. Beda banget sama Derek yang maksudnya dia bakal coba attempt gitu. Dan mungkin akhirnya itu yang bikin Vincent juga jadi banyak poin ya. Karena kan Arab akhirnya ngelihat bahwa Vincent itu jangan-jangan fourth option atau even last option untuk offense-nya Indonesia gitu. Jadi yang lain mereka nggak bakal lepas, tapi gitu ada misalnya drive utamanya misalnya Jawato gitu, atau Pras gitu. Mereka udah tahu kalau mereka ini bisa bikin shot mereka sendiri gitu, bikin berbahaya ya sendiri gitu. Jadi pasti akan ada help karena kan setiap Jawato atau even Agassi kalau nggak salah ya, setiap ada pick and roll Arab Saudi bakal hard show. Jadi bakal ada 2 pemain langsung naik ke atas dan itu pasti yang roll bebas gitu. Jadi mereka kayaknya sudah scout dengan baik, utamanya Jawato, kemudian Agassi gue agak lupa ya main atau enggak waktu di game pertama, dan Pras ya. Utamanya Pras kan apalagi kemarin dia sempat kayak enjoy banget di first half, jadi mereka di second half adjustment-nya sangat bagus untuk ngentiin itu, dan akhirnya ya Vincent jadi mesin poin kita karena dia akan dalam posisi yang cukup bebas gitu. Di lain sisi yang gue juga catatan gue adalah first of all I love Derek so much gitu kan, karena dia bisa tumbuh luar biasa, kemarin juga coba agresif sekali gitu. Cuma untuk defense mungkin ini juga harus jadi pelajaran banyak buat Derek, utamanya di FIBA ya, karena mungkin kalau dia di Australia, kemudian di even mungkin saat dia trial kemarin di Amrik sama tim Australia Global Academy itu, nanti mungkin bahkan dia di NCAA, mungkin dia nggak bakal banyak dapat call lah, maksudnya untuk being agresif kayak kemarin untuk defense ya. Tapi kalau di FIBA kayaknya bakal ada banyak, jadi harus ada adjustment itu juga buat Derek itu, karena kan foul-nya kemarin 4 di 3 quarter ya. Kemudian kalau kemarin setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa media lain, yang apalagi yang mereka hadir di SEA Games kemarin, ada beberapa game yang Derek juga seperti itu gitu. Quarter ketiga dia sudah foul trouble. Jadi dia harus sadar betapa pentingnya dia gitu, betapa krusialnya dia. Even nggak pegang bola itu dia sangat krusial saat offense, apalagi defense gitu. Dan itu dia harus maintain banget untuk tidak melakukan foul, tidak melakukan over. Karena beberapa kali dia ngejar yang udah lewat gitu. Dia menurut gua ya it's okay gitu. Dia akan memberikan statement di lapangan bahwa lu nggak bakal bisa lewat segampang itu di depan gua gitu. Lu mungkin udah blow by gua bakal chase down block lu gitu. It's okay gitu. It's a good statement. Tapi kalau memang sudah lepas, ya udah lepas aja daripada kita lebih butuh lu di 40 menit ini, bukan di momen-momen tertentu itu aja. Gitu. Ya. Guys, pertandingan melawan Arab Saudi itu walaupun kita kalah, itu tuh membuka rasa optimisme sama pada ya penggemar basket Indonesia. Hampir semuanya, gue setelah game ngomong sama manajer, mantan pemain, dan lain-lain, semuanya optimistis gitu bahwa next game kita akan ketemu lagi sama Arab Saudi di FIBA Asia Cup. Ada peluang untuk ngambil game ini gitu. Ada peluang besar gitu. Nah, gue pengen tahu pendapat lu berdua, Adrian sama Dimas, benar nggak ini? Atau jangan-jangan sebenarnya game itu ada sisi decisifnya, sisi menipunya yang tidak kita lihat, karena bisa jadi nanti game berikutnya beda lagi gitu. Bisa begitu nggak, Mas Adrian? Dimas, saya Mas. Iya, bisa sangat berbeda banget, karena bakal ketambahan 2 pemain lagi yang nggak main. Mungkin ya, kita juga belum bisa mastiin. Dan ya, kedua tim pasti sama-sama udah scouting banget harus ngelakuin apa nanti di pertemuan di Asia ya, di Asia FIBA Asia Cup. Karena ya pasti evaluasi kekurangan, evaluasi kelebihan apa yang harus dilakukan. Dan gue bilang sangat bisa ya, sangat optimis. Kalau gue sangat optimis karena game tadi malam ya. Tapi kembali lagi ya, kalau gue as a coach misalnya ya, gue pasti mikirin maintenance adalah fisiknya pemain. Ya. Ini kan nggak berapa hari lagi Adrian? Tanggal 4, 3 hari lagi. 3 hari dari hari pertama, hari game. 3 hari lagi main lawan Yordania. Kan FIBA Asia Cup. Yang FIBA Asia Cup. Tanggal 12. Tanggal 12. Nah, setelah itu, nanti hari Senin berarti mereka main lagi kan? Iya. Nah,
ini liga internasional yang harus di-maintain sedal fisiknya itu yang paling penting karena ya ini game internasional. Gue mikirnya itu game internasional, lo harus punya fisik dan siap untuk bermain di standarnya internasional. Itu yang paling penting. Dan ya ini tugasnya pelatih fisik memang pasti berbeda. Si Arab Saudi pasti udah prepare buat ngadepin Indonesia seperti apa nih, bakal tahu permainan Indonesia seperti apa, bakal berubah apa sama. Mereka juga harus siap, dan Indonesia harus tahu kecolongannya di mana. Kembali lagi pasti sangat berbeda lah. Kalau gua sih mikirnya pasti sangat berbeda karena udah di FIBA Asia Cup ini yang paling penting juga gua. Tapi gua optimis banget bisa menang nanti ya. Bisa menang lawan Arab Saudi. Kingdom Arab Saudi. Ya. Lu gimana, Drian? Sebenarnya kan ya sama kayak yang gue tulis dari awal. Peluang terbesar untuk menang itu lawan Arab. Kalau lawan Jordan itu kecil, menurut gue kecil. Ya nggak tahu ya, maksudnya selalu ada tapi peluangnya lebih kecil. Karena apa? Karena di antara yang kita ngomongin qualifier dulu ya, di antara Lebanon, Jordania dan Arab, menurut gue Jordan tuh yang paling jago. Kita hancur babak belur sama Lebanon, emang kan cuma 38 poin waktu itu. Cuma Lebanon ini menurut gue adalah punya mainan, cara main yang cepat, sporadik gitu aja. Sedangkan Jordan ini rapi sekali mainnya gitu. Dan punya inside outside yang sama bagusnya. Arab nggak punya outside, literally inside aja gitu. Ya, saat ini tadi kita coba omongin ya buat ke FIBA Asia Cup, kita kan harus targetnya untuk lolos ke babak 8 besar. Yang awalnya harusnya kita menang 2 game mungkin bisa, ternyata kan nanti akhirnya peringkat kedua diubah, ya. A silang peringkat ketiga. Berarti kita harus menang 3 game untuk sampai ke sana. Berarti mencuri kemenangan 3 dong. Kan ketemu lagi nanti kan. 3 game sama yang di saring silang. Minimal memang 2, tapi kan peluangnya nanti akan ketemu yang peringkat 2 tim sebelahnya. Ya, jadi agak sulit, lebih juga cukup berbahaya ya. Jadi better mencari kemenangan 2 kemenangan dulu di grup, nanti menang lagi di situ gitu. Tapi ya itu tadi, setelah kita lihat lawan Arab Saudi ini, betapa Arab Saudi ini sama kayak Dimas tadi, fisiknya luar biasa. Dan kalau kita lihat rentetan kekalahan Indonesia, utamanya di FIBA qualifier ini ya, kita kan kalah semua nih 5 game. Semuanya tuh marginnya terbuka, ataupun kayak kemarin terkejar di kuarter ketiga. Padahal kan habis break ya, harusnya kan cukup oke aja. Tapi di situ permasalahannya harus diselesaikan sama Indonesia juga gitu. Dan ini pernah di-quote juga sama Abraham kan waktu kita podcast, dia ngomong, kita nih sering banget ya main di ASEAN, even di turnamen internasional, kuarter 1, kuarter 2 compete, kuarter 3 hilang, kuarter 4 ya udah nggak ada lagi gitu. Ya, kuarter 3 kemarin tuh jadi gitu juga, mereka running 11-0, bahkan kemarin kita live tweet di Twitter, orang-orang yang baca tweetnya kayak, wah anjir gini lagi gitu kata mereka, kok unggul sudah jauh kok hilang lagi gitu. Jadi apa yang terjadi di situ yang harus dibenahi benar-benar matang, sama kayak jadinya kayak Warrior kan, kita kayak tim yang melawan Warrior gitu loh, Warriors gitu loh, jadi kayak hilang. Ya, jadi harus di situ di-maintain dengan bagus kuarter ketiga. Kalau unggul harus unggul terus, kalaupun mengejar harus terus konsisten, jangan sampai hilang gitu. Dan mungkin juga kemarin catatan dari coach Muhammad Munir ya dari Arab Saudi, menurut dia yang bikin kemarin mereka bisa ngejar ketinggalan adalah saat kuarter ketiga mereka berusaha untuk lebih cepat di transisi. Itu yang dia bilang. Jadi nggak mau lagi ada set play running 5 lawan 5 gitu. Dan Indonesia keteteran banget, utamanya setelah Derek sama Vincent nggak ada. Jadi itu pekerjaan rumah Indonesia adalah maintain pertama kalau unggul, maintain how mereka compete secara physically, secara stamina. Yang ketiga juga harus menghadapi transisi lawan yang kalau secepat itu seperti apa. Ya. Gue perlu tegasin ketika Dimas sama Adrian ngomong tentang fisik di game itu, yang khusus yang kita ngomongin adalah lebih ke stamina ya, ke endurance. Bermain dari kuarter 1 sampai kuarter 4. Karena selain kalau dengar bahasan ini, dan tadi kita juga diskusi sebelum ngobrolan ini, selain kitanya menurun secara stamina, di sisi lain Arab Saudinya stabil, konsisten. Kalau tadi ada salah satu teman kita ajak ngobrol sebelum ini, dia bilang salah satu indikatornya adalah bagaimana Arab Saudi tetap
tetap mencoba tembakan dari luar 3 point di kuarter 1, kuarter 2 rasionya 1/11, 1 masuk dari 11 kali percobaan. Di kuarter 3, kuarter 4 terus dicoba malah wangi gitu. Ya itu salah satu menurut dia salah satu indikator bahwa fisiknya Arab Saudi bagus gitu. Stamina mereka untuk bermain selama 4 kuarter bagus, karena apa yang terjadi biasanya adalah kuarter 1 2 wangi, kuarter 3 4 menurun. Itu indikator bahwa stamina atau fisik endurance selama bermain kurang bagus. Ada lagi nggak catatan yang lain? Ya, masalah itu tadi ya, endurance ya bisa dilihat juga kan di running 11-0 itu kan berarti ada ya, betul. Indonesia dapat. Yang jelas gak banyak kok yang turnover setahu gue, dan ujung-ujungnya adalah bad shot gitu ya. Dan ada yang open gitu. Itu yang bahaya. Maksudnya itu tadi kita ngomong endurance di situ ya. Bagaimana mereka kehilangan touch-nya di momentum tertentu karena memang secara physically tidak cukup tangguh lagi gitu. Kayak udah capek, mungkin harus butuh break dikit gitu. Jadi ya itu yang ya dalam waktu 10 hari memang nggak banyak yang bisa dilakuin, tapi gue harap mungkin ya, ini kan bisa diakali dengan cara rotasi yang lebih baik. Ya, bermain lebih cerdas, Adrian ya. Iya, bermain lebih cerdas dan juga rotasi pemain ya. Gue kemarin kan sedikit nanya masalah ini ke Coach Toro kan waktu press con. Gue bilang, kalau lu bermasalah dengan big man, dengan Vincent dan Derek yang foul trouble, kenapa nggak nyoba Kelvin Sanjaya gitu, yang ada di sana. Kan ada 2 pemain yang nggak main, Kelvin sama Widi. Kalau Widi mungkin sangat gue maklumi karena Prastawa pilihan pertama, kemudian Yuda kemarin cukup bagus dalam melakukan eksekusi play-nya. Jadi mungkin Widi ya kalau menurut dia ya nggak perlu masuk nggak apa-apa gitu mungkin ya. Tapi kalau Kelvin saat lu ngomong butuh rebound kenapa enggak gitu. Jawabannya dia menurut dia Kelvin belum siap. Menurut dia Kelvin belum siap untuk ada di situ, dan dia nggak mau bikin karir internasional Kelvin tuh juga jadi jelek menurut dia gitu takutnya. Nah, permasalahannya kalau emang menurut dia Kelvin belum siap, kenapa dibawa? Karena kan kita juga butuh pemain yang lebih dalam lagi gitu, dan Kelvin mungkin ya karena semua orang utamanya juga Coach Toro cukup senang dengan size, ya itu gitu size yang kita punya gitu, kenapa nggak dibawa juga gitu. Dan kemarin kan masukin 24 nama tuh di pool gitu. Yang dipilih kan ini gitu. Ya harusnya mereka bisa digunakan dong gitu. Itu yang harus dibenahi ke FIBA Asia kan, karena udah nggak mungkin ada perubahan lagi. Jadi ini 12 nama itu siapa aja, dan gua berharap semuanya bisa mengisi utamanya di kuarter ketiga ya, di periode di mana kita sering kecolongan secara banyak hal, utamanya saat defense gitu. Ya. Mas, ada tambahan nggak lo? Nggak, gue mau nanya aja sama lu berdua kan di sana. Ya. Menurut lu ada satu pemain, menurut lu apa kelamaan di bench atau coach udah nggak trust sama dia? Tapi menurut gue dia kelamaan di bench dan dia punya punya sesuatu juga saat main, yaitu adalah Arki Wisnu. Oke. Menurut lu berdua gimana itu? Apakah dia terlalu lama didudukin di bench? Karena menurut gua kemarin dia ya oke gitu loh. Kalau menurut gua Arki, gua tuh selalu berharap Arki bisa walaupun mungkin sudah agak sulit entah karena usia atau powernya sudah nggak seberotot dulu. Poin pertamanya Arki itu kalau nggak salah dia drive kiri. Dan itu Arki banget gitu. Dan beberapa pemainnya Arab Saudi itu secara fisik kekuatan mismatch gitu. Arki harusnya mampu, kecuali memang kalau dia datang help si pemain Arab Saudinya. Cuman kan Arki mungkin bisa, kalau misalnya helpnya datang, dia bisa kasih ke siapa gitu. Seperti kalau tadi malam kan Vincent perannya cukup banyak kayak gitu ya. Bisa ke Vincentin gitu. Sejujurnya gue berharap banyak Arki melakukan itu gitu. Khususnya lawan Arab Saudi ya, karena sangat bisa diatasi gitu dengan kemampuannya si Arki. Cuman ya nggak keluar aja gitu. Tembakannya juga ada yang kena blok nggak ya Arki ya tadi malam? Ada ya? Ada mungkin. Nggak ada sih kalau gue lihat nggak ada ya. Lupa gue ada yang diblok dari belakang tuh siapa lupa. Menurut gue insting itu sih yang kayaknya kalau di turun nih.
Iya turun. Kalau dimunculkan lagi oleh Arki, seenggak-enggaknya level performa dia tuh akan lebih baik gitu. Setidaknya balik seperti yang dulu ketika dia di awal-awal tahun 2000 berapa tuh 2015, 2017 waktu di SEA Games. Itu sih kalau gua. Atau Adrian gimana? Ya kalau kemarin kan di NBL kan beberapa game dia step up kan gitu. Arki sendiri sih tahu ya. Gue sebelum yang ini berarti yang Februari 2020 kalau saya nanya ke Arki juga gimana dia ngeliat role-nya dia sekarang gitu loh. Kan banyak pemain muda gitu, gimana role sekarang itu ya as a leader gitu. Dia pengen bawa itu di on and off the court gitu loh. Dan menurut gue ya untuk mengandalkan Arki di higher stage itu untuk sekarang ya jelas adalah sebuah bukan pilihan yang bijak menurut gue. Ya, karena kan dia sudah usia segitu dan lebih buruk lagi cederanya cukup panjang sejarahnya. Pernah ngomong ke gue kayak sudah cedera all over the body gitu loh, head to toe semua udah cedera. Jadi ya sebenarnya memang Arki ada di peran-peran tersendiri aja gitu. Memang harusnya tidak. Gue nggak berharap Arki bermain 20 menitan gitu menurut gue ya untuk set ini ya. Tapi presence dia di lapangan di bench ya itu yang besar gitu dan dia harus tahu itu gitu. Itu juga menarik tuh. Itu sisi yang menurut gua justru nggak juga kelihatan gitu sama Arki. Arki yang biasanya dulu tuh talkatif, jadi ngomong gitu. Kalau di SM tuh kan ngomong ini dia datang ke Juan, dia datang ke Kevin atau kalau di SM ya dia ke Hardianus untuk ngomong kasih tahu. Nah tadi malam tuh gua nggak melihat Arki yang itu gitu. Arki lebih diem gitu, nggak agresif gitu secara bahasa tubuh, secara ngomong nggak. Gue nggak ngelihat itu aja gitu secara keseluruhan ya. Gitu sih kalau gue. Karena kalau gue ya tadi malam kayaknya gue butuh peran dia sebenarnya tadi malam ya. Ini tadi malam doang nih ngomongnya. Karena memang ada beberapa memang benar setuju kekuatan Sadrep, tapi saat lu nggak ada Jawato, saat lu nggak ada Abraham, lu butuh Arki buat buka peluang itu menurut gue. Iya. Karena tadi malam ya lu punya Vincent, punya Derek di bawah ring mau apa ya? Dang gitu loh kalau dapat bola dari dia gitu loh. Memang secara lu tahu kalau Arki di SM adalah pointernya SM. Tapi kalau di timnas lu ya kita nggak berharap itu gitu loh. Gue juga nggak berharap karena dengan umur dengan ya cedera gue tahu cederanya seberapa gue ngerti. Tapi gue berharap dia buat ya serve temannya gitu loh. Lu bisa kick out, lu bisa passing bawah, lu bisa buat situasi itu yang paling penting dari Arki kalau menurut gue ya tadi malam itu gitu loh. Tapi kok lama banget apa lupa gitu, gue juga nggak tahu ya. Iya emang rotasi Coach Toro tuh jadi pertanyaan banget ya buat banyak orang ya gitu. Kenapa? Bener. Kok ini sudah drought, sudah sudah kering nih, poinnya nggak jalan-jalan. Temotnya gimana? Kok nggak ada ganti pemainnya gimana? Tapi kemarin waktu gue tanyain deh gitu jawabannya Dim. Like you saw in the dia ngomong gini, like you saw in the stats sheet, dia bilang gitu. Kayak yang lu lihat di lembar statistik, tulisannya adalah coach decision. Ya jadi semuanya keputusan gue. Jadi gue kayak, oh ya udah coach ya kita appreciate. Tapi meskipun alasannya, maksudnya ya gelisah aja kan dia ya. Mungkin dia juga ya ini tapi ya emang itu maksudnya ya lo live and die dengan putusan itu ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, karena gue lihat juga Pras defense-nya luar biasa. Cuma lu berharap Pras berapa kali melakukan itu setelah dia defense dia mau nyerang lagi gitu loh. Terlalu besar bebannya kan. Makanya dan Pras juga bukan juniornya di timnas gitu. Pras tuh udah senior lagi gitu loh. Siapa lagi yang senior gitu loh. Jadi Pras luar biasa defense-nya. Cuma nggak bisa lu berharap dengan dia melakukan itu back to back gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Ya udah dia udah berhasil nyetop nih point guard-nya Arab itu udah luar biasa menurut gua. Tapi untuk balik lagi nyerang dan dia defense seperti itu lagi itu sangat sulit buat Pras. Sejauh ini yang gua lihat gitu loh. Dan kita emang seharusnya tidak berharap seperti itu untuk dia kan. Itu terlalu banyak banget kan. Kemarin ya gitu kan, begitu ada turnover atau gua lupa offensive rebound dari Arab, fast break, Pras sendirian di belakang gitu. Ya dia still bisa kan gitu. Tapi di offense lu juga butuh dia gitu, terlalu banyak banget tugasnya gitu loh. Ya kalau 1-2-1 sekali itu makanya ada Abraham, ada Agassi sebenarnya di situ emang isinya kan, karena sebagai lebih ke defense-nya kan. Tapi ya sekali lagi kalau gua sih kembali ke semuanya it's a good thing gitu untuk Indonesia.
Dan semua kemarin kedua pelatih, kedua tim sangat menyoroti betapa besarnya dukungan publik Indonesia. Pelatih Arab kayak wow gitu loh, kalian dapat dukungan sebesar ini masif sih gitu, dan ini harus kalian manfaatkan dengan baik menurut dia gitu. Dan Coach Toro juga akhirnya kaget kemarin. Jadi dia kaget karena kayaknya kan ini event di rumah pertama sejak 2020 tuh sebelum pandemi. Nah, waktu itu yang datang preskon nggak seramai kemarin. Wartawannya, jadi kemarin kayak, kalian kok banyak juga ya gitu ya. Semoga ini menjadi pertanda yang bagus buat kita lah untuk FIBA Asia Cup, karena kita butuh dukungan ini ya. Siap lah coach, kalau kita dukung, tapi semoga rotasinya lebih baik lah. Amin. Gue penasaran banget soalnya keputusannya kayak aduh gitu. Ya, ngomongin itu juga gue udah lama banget lah nggak lihat event di Indonesia, pemain luar lu bisa trash talk dengan itu bagian entertain ya menurut gue ya. Bener. Lu jangan dia kayak gitu, wah song nih ya, itu entertain gitu loh ya. Gue juga tadi malam itu nonton, biasanya kalau sudah cukup sering nonton gitu ya udah duduk di meja media sesuruh apapun gue masih bisa tenang gitu. Tadi malam udah nggak bisa gue karena mungkin udah haus dan lapar sekali nonton. Mulu deh. Parah. Udah haus banget, lapar banget nonton game internasional Indonesia lagi di tempat yang relatif sangat baik gitu. Jadi wah, udah gimana gitu rasanya, apa ya? Media mentar dulu aja lah, ini mah dukung timnas ya, beda cerita gitu. Sip. Terakhir nih guys, sedikit aja, apa peluang kita untuk melawan Yordania, apa yang menurut lu pada akan jadi sangat penting untuk menjaga apa ya penampilan kita saat itu untuk tetap baik. Berarti dengan sama ya, rosternya sama ya? Roster bisa berubah, roster bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Tapi kemungkinan besar tetap gak main ya si Bram sama Bolden. Ya, Bram sama Bolden gak main ya. Kalau Bram udah positif gak main, tapi kalau Bolden nggak tahu, kayak Opa masih bingung deh. Opa masih galau. Main di kandang semua pasti bisa terjadi menurut gua, karena pasti ya dari start kemarin aja kuarter 1 itu luar biasa ya, jangan terjadi lo itu start kayak begitu. Dan itu pasti kan karena lu bangga bermain di negara lu gitu loh, dan nggak mau kalah, itu juga paling penting kan, walaupun ujungnya kalah, tapi kan start itu paling penting. Dan setidaknya gue kenapa tadi ngomong kemajuan, karena lu bisa ngelit segitu jauh dibandingin game pertama. Itu gue mikirnya itu aja sih. Karena game pertama lu kalah banget gitu loh, di sini lu buktiin. Dan peluang pasti ada, sangat ada. Kalau kata Adrian kecil, tapi yang penting ada gitu loh. Dan ya harapan gue ya lu main kayak kemarin aja sih, tinggal lu perbaiki di second half. Itu yang paling penting. Karena kalau gue balik lagi ngomong itu ya, karena apa ya, kayak ke brainwash gitu loh. Karena Abraham juga ngomong gitu, kenapa quarter 3 selalu kayak gitu, itu di brainwash jadi istilahnya. Jadi jangan nge-brainwash diri sendiri ya Mas ya. Iya. Atau lu mau masuk quarter 3 yang mulai aja kayak quarter pertama lu layup dulu, kayak apa, kayak pre-game aja, kayak pre-game sebelum mulai gitu loh. Atau lu lakukan itu gitu loh. Karena memang kan istirahat lama, turun lagi buat naikinnya kan ya. Ya harus lakukan itulah ya, jangan second half lu kayak kemarin kemarin lagi. Iya. Sip. Adrian, gimana Adrian? Iya, kalau ngelawan Jordan, karena kan sudah jelas kita tidak akan lolos kemanapun ya di lewat qualifier. Gua berharap sih ada banyak coba-coba. Banyak percobaan lah ya dari Coach Toro untuk mengotak-atik skuadnya gitu. Jadi mungkin saja Brandon nggak perlu main banyak gitu menurut gua. Ya nggak apa-apa gitu, coba aja. Dan gue berharap sih yang muda-muda juga dapat kesempatannya lebih banyak gitu. Misalnya kayak kemarin kan kita lihat Bagir ada, Aldi ada, tapi nggak pakai jersey kan gitu. Dan kalau memang mereka ini yang masuk dan mungkin rotasi ya, gue berharap mereka bisa main. Dan gue berharap sih at some point gitu ya, Coach Toro mau mencoba untuk main misalnya tall line up ya. Karena kan dia suka banget tuh masalah tinggi badan ya. Top line up, misalnya point guard-nya Arki gitu. Kemudian ada Aldi gitu. Ada Bagir, ada Derek. Terus entah Bolden atau Kelvin atau siapa gitu. Main 5 gitu. Ya, kita punya kan nih pemain 190 semua gitu.
Ya menurut gue kenapa nggak dicoba gitu? Kalau karena kan ini udah nggak ada gitu, nothing tulus, dan karena fokus kita emang ke FIBA Asia Cup gitu. Jadi kenapa nggak ini stage ini untuk dipakai untuk uji coba juga gitu loh. Dan gue rasa publik bakal suka banget kalau misalnya itu terjadi ya. Menurut gue publik bakal kayak wah anjir kita punya yang bagus nih gitu loh, segini gitu loh. Jadi ya gue harap sih itu salah satunya. Dan kalau ekspektasi gue ke satu saran gue mungkin ya, nggak tahu dengar apa enggak, lawan Jordania ya kalian harus close out 3 poinnya sih ya, karena nggak bisa kayak Arab kemarin, nggak Arab lu lepas ya udah deh. Apalagi yang bapak-bapak Barbosa itu yang kalian dulu Barbosa nomor punggung 6 tuh kan ngesutnya aja tangannya begini-gini gitu loh, ngesut itu tangannya tuh nggak yang gitu, nggak ya sih gini-gini gitu. Jadi ya udah kalau lu lepas sih menurut gua masuk 1 dari 4 aja udah alhamdulillah. Tapi kalau yang lawan Jordan, utamanya point guard mereka Freddy Ibrahim itu one of the best mungkin ya point guard sekarang di Asia, jadi ya nggak bisa main-main. Kalau misalnya maksudnya ingin belajar sepenuhnya ya harus sangat serius dari awal dan berusaha contain mereka sebaik mungkin. Sip. Thank you, makasih Dimas, makasih Adrian. Om Santun masih belum bisa hadir. Jangan lupa teman-teman, nanti setelah pertandingan antara lawan Indonesia melawan Jordania, kita akan kembali lagi ngulas seperti hari ini ya. Oke Mas, seperti biasa Mas. Jangan lupa nyalain notifikasi lah, biar tahu ada kalau video terbaru dari kita, karena belum tentu juga tayangnya setiap hari Jumat nih sekarang. Lagi kacau jadwal perduniaan. Ya karena kan banyak event internasional ya super ya gitu ya. Jadi kita gas pas FIBA Asia Cup tanding terus tuh, bingung loh mau bahas yang lain nggak bisa. Berarti main basket podcast lebih maju karena kita selalu update. Iya. Kalian harus jangan lupa juga subscribe channel Main Basket Podcast ya. Oke. Sip, thank you semuanya. See you. Bye bye.